ya. Ini. Oh yang ini apa yang ini? Ini berarti Yang gede. hasilnya. Saya gigit ya, sing teles ini loh. Hanya setebal ini loh, setebal berapa mili ini loh. Sekarang nyoba. Harus diperhatikan. Berarti ini tugel. Tugel deh. Kok gede sih ngawur. Jadi tidak recommended untuk Setebal ini. tebal ini. Yes. Jadinya tugel. Alhamdulillah tadi ternyata tidak putus. Setelah saya buka ini lepas dan ini sudah saya pasang lagi. Ini tak buka lagi supaya saya mudah untuk mengatur guide-guide-nya ini. Ini guide-nya yang guide untuk supaya yang bawah, bagian bawah ini untuk kirinya bisa dipasang, tapi untuk kanannya ini sudah gergaji sudah benar-benar sudah paling mentok, sudah saya setel belakang, sudah kemiringan rodanya sudah tak setel, sudah maksimal. Yang kanan nggak bisa dipasang, ini nggak bisa dipasang yang sini ya kan, karena ini mentok, lubangnya kurang ke sini lagi, lubangnya ini lubang ini kurang, ini ketarik sini mentok sudah habis, makanya ini saya lepas dulu, nah taruh di sini, tapi nanti hilang di sini, bingung udah ini ya. Nah kemudian ini sudah pas, belakangnya nggak bisa mentok juga karena juga ini perlu disetel ulang, ini mungkin belakangnya supaya mentok. Nah ini sudah mentok, hanya sayangnya ya ini tadi guide yang kanan, bagian kanan nggak bisa dipasang, ini karena mentok yang di sini nggak bisa. Untuk yang bagian atas tidak masalah, ini nggak masalah bagian atas. Bagian kanan dan bagian kiri semuanya disetel bisa pas, dan gergajinya, mata gergajinya masuk dan mentok pada roda belakang, pada guide bagian belakang ini. Nah ini guide belakangnya, ini yang belakang sana nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa sih ini. Nah ini kayaknya kurang sedikit ke tengah, ini saya bisa lepas. Saya geser ke sini. Nah ini udah kedudukannya, besoknya sudah pas tengah, saya kencangkan lagi belakang itu ya, udah pas, Lebih mantap. kalau ini kemantengannya dari sini. Nah ini untuk ngatur kemantengan gaji ini dari sini. Kalau kita mau melepas mata gajinya itu dari sini, ini dilepas, ini sudah turun, sekarang kendor, kurang lepas lagi, tarik lagi aja, ini sudah kendor, ini bisa dilepas. Nah ini nah, tadi itu lepas tadi itu bisa kita lihat karena ini mata gergajinya setebalnya hanya 5,5 cm, 5,5 mili ini lebarnya. Ketebalannya berapa kemarin lupa saya, Khusus untuk kayu. tapi ini khusus untuk kayu, dan kayunya ini kayu tipis, dan ini mungkin akan lebih cocok kalau untuk semacam Hard flex.
multiplex begitu. Tadi saya coba dengan kayu yang besar, dia ngangkatnya agak berat, dan selain memang mesinnya kecil jadi nggak bisa ke kayu besar. Nah, fitur-fitur yang lumayan menurut saya, lumayan bisa kita kencangkan dulu. Pas kait bawahnya, lah kait bawahnya ini kurang pas. Sudah cukup kencang ya, sudah cukup kencang sekarang. Oke, kait bawahnya maaf karena tidak bisa dipasang satu, nggak apa-apa, tapi sebenarnya tidak bagus, mestinya ya dipasang supaya dua-duanya ada kaitnya. Ini tadi kurang rapat sedikit yang sini tadi, yang sebelah sini atas, tapi kalau terlalu rapat juga nggak bagus ya. Kita tidak bunyi serok gitu, pokoknya jangan sampai ada bunyi serok kotak-kotak gitu. Sudah lumayan. Nah, fitur yang bagus adalah ini, semacam ini, tombol hijaunya lebih ke dalam dan ada pentokannya, jadi tidak mudah untuk menyalakan, karena ini juga bahaya kalau mudah menyalakan. Tapi tombol merahnya sangat mudah untuk dipencet, sampingnya nggak ada batasnya, kalau ini ada pembatasnya, kalau ini nggak ada. Nah, ini yang satu fitur bagus, itu bagus. Kemudian fitur yang lain, kalau pintu-pintu dua ini terbuka, maka ini nggak bisa nyala karena ini ada tombol anunya di sini, kontrolnya di sini. Kalau ini tidak menyentuh sekelikan ini, nah, nggak menyentuh ini, maka listrik tidak akan bisa menyalakan ini. Bawah juga begitu, di bagian bawah ini ada fitur seperti semacam tadi. Kalau ini tidak, bagian tutup ini tidak menyentuh saklar yang ada di sini, nah maka ini tidak akan bisa nyala. Fitur keamanan gitu ya. Jadi ada lagi fitur apa lagi yang mau saya terangkan, lupa. Oh, ini fitur sikat. Fitur sikat ini sangat bagus supaya debu tidak mudah nempel ke karet ini. Ya, nanti karetnya tetap kesat sehingga tidak akan licin, kemudian masih bisa menarik dengan bagus. Ada fitur lagi, karet yang ada di sini di bagian ini. Nah, di sini ini kayaknya ada bagusnya, kalau nanti mungkin ada debu dari atas, maka dia akan segera keluarkan ke bawah. Ini akan kita mungkin kalau ada daging yang, kalau kita pakai mengiris daging mungkin, maka dagingnya akan mencolot ke sini. Kalau ada sisa daging masuk ke sini, yang kemudian tetap nanti dibersihkan oleh pihak sikat di sini kalau masih ternempel. Kemudian fitur ini, fitur penyedot debu ini, ternyata kalau dipasang tanpa ada penyedot debunya nggak bagus, karena dia akan mengumpulkan debu di sini, gerajennya ini. Pemasangan mikrofon, tapi nanti saya nggak tahu seperti apa hasilnya. Berikutnya yang terakhir tadi, ini fitur tentang penyedot debu. Ini ternyata kalau dipasang tanpa ada mesin penyedot debunya, malah nanti ininya menghambat keluaran debunya langsung. Ini dari sini, kalau kita pasangkan di sini ya kan. Nah, ini akan menghambat debu keluar. Tapi kalau ada penyedot debunya memang sangat baik kalau dipasang, kemudian ada penyedot debunya, vacuum cleanernya ya. Vacuum cleanernya bisa masuk ke sana. Penyedot debu aja, karena nanti penyedotnya itu langsung memasukkan ke tempat dimana penampungan gerajen ini. Oke. Tapi memang karena mesinnya sangat kecil ya, tadi saya pakai untuk gerasi yang besar itu tidak recommended begitu. Selain itu tadi memang guide-nya ini belum pas ya, memang mungkin nanti suatu saat nanti ini akan saya potong atau saya cari besi yang setebal ini
tetapi tidak sampai menonjol keluar begitu. Jadi nanti hanya sampai di sini misalnya. Nah, sampai di sini nanti akan saya pasang lagi. Kalau ini saya pasang, ini nggak bisa sampai, ini nggak bisa keluar sampai sini karena mentok ini, lubang ini kurang ke sini, lubangnya kurang ke sini. Apa lubang ini yang kita gur aja ke sini, tambahi mungkin lebih bagus sehingga kita agak toleransinya agak jauh sampai ke sini. Mungkin ini akan kita lebarkan saja, atau alternatif lain ini nanti akan saya carikan yang semacam ini, saya buat pendek saja di dalam sini. Itu ada dua alternatif itu. Oke, ini adalah ada satu kelemahan, satu saja. Kalau kelemahannya karena kecil, nanti kalau kita punya duit ya beli yang besar aja nanti. Ini hanya sekedar kita mempunyai dan kita pelajari fitur-fiturnya. Dan ini sudah lumayan, dengan harga 1 jutaan sudah lumayan bisa dipakai untuk beberapa hal. Misalnya kita menggereji kayu-kayu yang agak empuk, agak tebal tapi empuk, itu masih bagus. Adek sip. Ini ternyata tadi yang belum saya tahu fungsinya tadi, ini sudah copot skrupnya, sudah bautnya sudah saya copot. Ternyata ini sebuah fitur keamanan untuk dipasang di sini. Nah, nanti ketika kita mendorong alat ini ke belakang, maka dia akan menahan dan akan lebih pas lagi ketinggiannya. Kita nanti bisa pasang bautnya di sini, tapi ini tidak harus dikencangkan. Ini baut ini tidak boleh kencang, kalau kencangkan nanti ini akan mengguling gini ya. Ini juga untuk setelan, maka ini hanya sekedar untuk pas ini rata dengan tanah atau alas di bawahnya, misalnya lantai yang datar misalnya. Ini kalau kita pasang ini jangan sampai terus kencengkan, jangan. Ini hanya sekedar memberi toleransi ini naik turun ke bawahnya. Ini baut ini untuk itu, bukan untuk mengencangkan. Tapi kalau ini tidak kita pakai, terus kemudian tidak kita gunakan, sekedar dipasang aja di sini, udah disimpan di sini aja nggak apa-apa. Ininya nggak usah dipasang, ini nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Kalau dipasang ya sekedarnya dimasukkan aja, tapi tidak dimur, tidak disekropkan, udah supaya tidak hilang saja. Saya pikir sudah cukup. Ini beberapa fitur yang baiknya, dan ada satu kelemahan, tapi itu tidak terlalu mengganggu. Terima kasih setelah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.